Sebagian besar foto mengingatkan kita pada masa-masa indah dalam hidup kita dan kenangan yang ingin kita simpan selamanya. Namun, beberapa gambar jauh lebih menyeramkan karena terkait dengan kejahatan yang belum terpecahkan dan dalam beberapa kasus menjadi satu-satunya petunjuk untuk memecahkan misteri tersebut. Apa yang terjadi pada Sally Ann? Inilah pertanyaan yang menghantui keluarga yang khawatir sejak tahun 2016 ketika sebuah kamera keamanan merekam sesuatu yang benar-benar aneh. Itu adalah Boxing Day di Northumberland, 26 Desember 2016 ketika Sally Ann yang berusia 59 tahun memutuskan untuk pergi berjalan-jalan pagi tanpa alasan yang diketahui. Sekitar pukul 3 pagi hari itu, Sally Ann memulai sebuah perjalanan. Perjalanan yang tampak hampir tak berujung hingga akhirnya dia menghilang. Hanya mengenakan piyama dan jaket tahan air, Sally Ann berjalan di jalanan sepi di mana tidak ada seorang pun yang melihat apapun. Beberapa jam kemudian, dia terlihat di kamera keamanan, berjalan tergesa-gesa dengan tujuan yang jelas. Sekarang dia sudah 11 mil jauhnya dari rumah dan berjalan di sepanjang tepi sungai Newcastle. Video tersebut bertanda waktu pukul 7.15 pagi. Piyama merah mudanya tampak mencolok di tengah kegelapan. Seolah-olah dia sedang menjalankan misi tanpa tujuan yang jelas, Sally berjalan keluar dari pandangan di belakang Hotel Copthorne, menghilang di dekat jembatan Ayun, lalu lenyap ke dalam bayang-bayang. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi setelah itu. Dia bisa saja menuju ke pusat kota ke Hotel Hilton, Sally bisa saja menuju ke jembatan Tyne, atau bahkan mengikuti sungai Quayside. Kemungkinannya tak terbatas. Beberapa jam kemudian, ketika ketiga anaknya tidak mendengar kabar darinya, kekhawatiran mulai muncul, dan keluarga pun pergi ke kantor polisi setempat untuk melaporkan bahwa dia hilang. Meskipun mungkin saja dia mengalami masalah kesehatan mental, anak-anaknya menyatakan bahwa perayaan Natal Sally, sehari sebelum dia menghilang, penuh dengan keceriaan. Dia dalam suasana hati yang baik dan menikmati hari yang menyenangkan bersama keluarga mereka. Pada saat itu tidak ada yang mengkhawatirkan keadaannya. Pihak berwenang mengumpulkan pasukan mereka dan mengerahkan mereka ke jalan-jalan. Hotel, toko, dan sungai di dekatnya disisir secara menyeluruh, tapi tidak ditemukan apa-apa. Tanggal 26 Desember berakhir tanpa ada pengungkapan apapun. Kepanikan mulai muncul saat masyarakat membantu mengawasi siapapun yang mirip dengan wanita yang hilang itu. Ada beberapa laporan sporadis tentang orang yang melihatnya, tetapi tidak ada yang bisa dikonfirmasi, dan tidak ada yang mengarah pada keberadaannya. Keesokan harinya, pencarian dilanjutkan dengan harapan baru. Namun tetap saja, tidak ditemukan jejak atau petunjuk yang mengarah pada keberadaan Sally. Hari berganti minggu, dan minggu berganti bulan, namun tetap tidak ada jawaban. Lalu, ada terobosan dalam kasus ini, namun bukan seperti yang mereka harapkan. Pada tanggal 3 Februari, di sebuah sungai dekat Jarrow, sebuah mayat ditemukan, dan keluarga pun dilanda kecemasan saat menunggu konfirmasi. Hari-hari pun berlalu tanpa ada identifikasi resmi yang dilakukan. Kepastian akan sulit didapat. Saat anak-anak Sally berjuang menerima kemungkinan bahwa mayat itu adalah miliknya, mereka juga dihadapkan pada beberapa pertanyaan yang sulit. Mereka bertanya-tanya apa yang mungkin mendorongnya pergi pagi itu. Dia dan suaminya sangat dekat. Apakah dia mengalami masalah kesehatan tertentu? Beberapa orang bahkan menduga bahwa dia mengalami gejala demensia secara tiba-tiba. Namun, rekaman kamera pengawas menunjukkan satu petunjuk yang jelas. Sally bukan dirinya sendiri. Dia berjalan dengan cepat seolah-olah sedang marah, tapi sumber kemarahannya masih belum diketahui. Pencarian jawaban terkait kasus Sally Ann masih terus berlangsung tanpa ada fakta baru yang terungkap. Keluarga sangat terpukul dan bingung oleh cobaan yang tak dapat dijelaskan ini. Begitu juga para penyelidik dan petugas polisi yang terlibat dalam kasus aneh ini. Banyak dari kita akan mengakui bahwa kita mudah terpancing emosi saat mengemudi. Ini telah menjadi pemicu banyak konfrontasi yang berujung kekerasan. Tetapi sebagian besar dari kita meluapkan amarah sebelum melanjutkan hari kita, dan tak lama kemudian insiden itu pun terlupakan. Namun, hal ini tidak terjadi pada kasus yang melibatkan seorang sopir truk berusia 44 tahun bernama George Guerrero yang berasal dari Perth Amboy di New Jersey dan sedang mengemudikan truk semi-trailernya ke arah timur di Interstate 10 pada tanggal 7 Mei 2017. Menurut para saksi yang melihat kejadian itu terjadi sekitar pukul 13.50. Pada sore itu, George baru saja keluar dari area konstruksi. Setelah itu, dia berpindah dari jalur kanan ke jalur kiri. Hal ini tampaknya membuat kesal supir truk lain yang kemudian mulai membuntuti truk George sehingga George kembali ke jalur kanan.
Namun, supir truk lainnya mempercepat laju kendaraannya dan menyalip hingga sejajar dengan George. Para saksi mata tidak yakin akan hal ini, tetapi mereka percaya bahwa sopir kedua menyenggol truk George dengan kendaraannya, sehingga George keluar dari jalan dan masuk ke hutan di dekatnya. Belakangan terungkap bahwa saat kedua truk itu sejajar, pria kedua mengeluarkan senjata api dan menembakkannya ke arah George beberapa kali saat mereka melaju dengan kecepatan sekitar 70 mil per jam. Para saksi yang berada di tempat kejadian segera menghubungi polisi karena mereka khawatir George mungkin terluka. Namun saat petugas tiba, mereka menemukan bahwa George telah terkena tembakan beberapa kali dan dia sudah meninggal dunia. George sedang bepergian bersama anjingnya, Arya, yang telah diselamatkan dari penampungan dan menemaninya dalam banyak perjalanannya sejak ia memutuskan untuk mulai menjadi sopir truk secara mandiri. Sebelumnya, dia bekerja di Oscar Transportation di Middlesex, New Jersey. Arya ditemukan dalam keadaan selamat di dalam truk dan dia dibawa ke penampungan setempat di mana kemudian dijemput oleh sepupu George. Sejak itu, dia mulai tinggal bersama putra George, Christopher, dan dikabarkan dalam keadaan baik-baik saja. Mereka menyatakan bahwa setelah truk George keluar dari jalan, penyerangnya melarikan diri dengan cepat, dan meskipun saksi mata telah memberikan deskripsi, dia belum pernah diidentifikasi. Mereka juga telah mendeskripsikan truk yang dia kendarai, dan foto kendaraan jenis itu telah dirilis ke publik. Tersangka digambarkan sebagai pria Afrika Amerika berjenggot, dan kemungkinan besar dia sudah menjadi sopir truk selama beberapa waktu. Namun diduga bahwa dia kemungkinan tidak mengemudi di rute tetap dan mungkin belum kembali ke daerah tersebut sejak serangan itu terjadi. Yang membuat masalah semakin rumit adalah fakta bahwa jalan tol Interstate 10 merupakan salah satu jalan tersibuk di negara ini, dan setiap harinya ribuan truk melintas di sana. Meski begitu, pihak berwenang telah merilis deskripsi truk pelaku, dengan catatan bahwa truk tersebut mungkin mengalami kerusakan di bagian samping akibat tabrakan tersebut. Truk tersebut digambarkan sebagai Freightliner Century Flattop Orang tahun 2000 sampai 2005 yang dilengkapi dengan fairing dan ruang tidur. Saat insiden terjadi, pelaku sedang menarik trailer putih sepanjang 53 kaki yang menurut saksi mata cukup kotor. Siapapun yang menyaksikan insiden tersebut atau yang mengenal sopir truk yang dimaksud diminta untuk menghubungi kepolisian Jacksonville di 9046 3005. 00. Claire Holiday mengunjungi Pulau Mul pada bulan Januari tahun ini. Ulang tahunnya yang ke-36 akan segera tiba bulan itu, sebuah acara yang sangat dinantikan oleh keluarganya. Sayangnya, mereka tidak pernah mendapat kesempatan untuk merayakannya bersama dia, karena 16 hari sebelumnya, pada tanggal 7 Januari, dia secara misterius menghilang. Claire sedang berada di daerah Vianfort di pulau itu dan dikatakan menggunakan sebuah van camper Ford Transit selama perjalanannya. Mobil camper tersebut memiliki nomor registrasi WN52AZP yang diduga menjadi tempat tinggalnya. Ketika Claire berhenti merespons panggilan dan pesan keluarganya, mereka menjadi semakin khawatir dan memberitahu polisi. Mereka menggambarkan mobil camper miliknya dan mengatakan bahwa wanita berusia 35 tahun itu berbicara dengan aksen Inggris. Mereka juga mengirimkan beberapa foto terbarunya, berharap ada seseorang yang pernah melihatnya di sekitar daerah tersebut. Polisi setempat memulai pencarian besar-besaran. Selama pencarian mendesak untuk Claire, para penyelidik menemukan rekaman kamera pengawas dari daerah Vianport. Ini akan menjadi penampakan terakhir dirinya sebelum ia menghilang secara misterius dan tidak pernah terlihat lagi. Vianfort adalah desa terakhir di ujung Jalan Kranior, daerah di mana para pengunjung bisa naik feri ke Iona. Claire mungkin saja sudah menaikinya dan tersesat di pulau tetangga. Ada beberapa toko di daerah itu, sebuah restoran, kafe, toko souvenir, dan toko perkakas. Tetapi tidak ada yang ingat pernah melihat wanita yang berbicara bahasa Inggris di tempat-tempat tersebut. Dalam cuplikan dari rekaman CCTV, wanita tersebut terlihat mengenakan jaket biru, celana putih, syal, dan topi rajut. Penyelidikan ekstensif terkait hilangnya Claire telah dilakukan, dan gambar-gambar Claire telah dirilis ke publik beserta informasi sebanyak mungkin. Namun tetap saja, tampaknya tidak ada yang melihat sesuatu yang tidak biasa. Polisi menegaskan bahwa bahkan informasi sekecil apapun bisa menjadi petunjuk penting untuk mengetahui apa yang terjadi padanya. Penegak hukum sejak itu telah meminta bantuan unit dan sarana khusus, termasuk anjing pelacak, unit maritim, dan dukungan udara. Mereka juga bekerja sama dengan petugas dan instansi setempat, berharap dapat mengungkap misteri aneh ini. Orang-orang biasanya tidak begitu saja menghilang di Pulau Mul, membuat kasus Claire Holiday menjadi sangat misterius dan mengganggu.
Pencarian jawaban terus berlanjut seiring berlalunya bulan-bulan. Keluarga dan teman-temannya masih berharap akan ada sebuah pengungkapan dalam waktu dekat. Namun seiring tahun semakin mendekati akhir, harapan itu perlahan mulai memudar. Polisi di North Auckland telah merilis foto sebuah kendaraan yang mereka yakini terlibat dalam kasus Aya Nakano yang berusia 22 tahun yang tewas ditembak pada tahun 2013, hanya beberapa jam sebelum dia merayakan ulang tahunnya yang ke-23. Aya baru saja lulus dari Universitas Oregon dengan gelar di bidang sosiologi pada saat itu. Dan untuk mendapatkan uang tambahan, dia mulai bekerja di sebuah perusahaan logistik. Pada tanggal 12 Juni tahun itu, dia pergi ke kampus UC Berkeley, di mana dia bermain basket. Setelah pertandingan selesai, dia masuk ke mobilnya dan mulai mengemudi pulang ke Emeryville. Namun saat dia sedang mengemudi di kawasan blok 5800 di Marker Street di North Auckland, mobilnya ditabrak dari belakang oleh kendaraan lain, dan dia menepi untuk memeriksa kerusakan serta bertukar informasi asuransi dengan pengemudi lainnya. Dua pria keluar dari mobil lain itu dan mendekati Aya sebelum salah satu dari mereka mengeluarkan senjata api, mengarahkannya ke Aya, lalu menarik pelatuknya, mengakhiri hidup Aya saat itu juga. Dalam beberapa tahun yang telah berlalu sejak kejadian itu, tidak ada tersangka yang berhasil diidentifikasi, dan keluarga Aya merasa bahwa polisi kurang serius dalam upaya mereka untuk memecahkan kasus ini. Ibunya, Maria, yakin bahwa seseorang di Auckland tahu apa yang terjadi malam itu. Tetapi mereka enggan angkat bicara karena apa yang dia sebut sebagai budaya tidak mau mengadu di kalangan masyarakat setempat. Mereka mungkin juga takut bahwa pelaku akan membalas dendam jika mereka angkat bicara, sehingga kasus Aya tetap mandek sampai sekarang. Namun dalam upaya untuk mendapatkan lebih banyak informasi, kepolisian Auckland dan FBI telah menawarkan hadiah kolektif sebesar $120.000 kepada siapapun yang menghubungi mereka dengan informasi yang dapat mengarah pada identifikasi penyerang Aya. Penyelidik juga telah merilis foto mobil yang mereka yakini digunakan untuk menabrak kendaraan Aya setelah melihatnya di rekaman kamera pengawas dari daerah tersebut. Foto tersebut menunjukkan bahwa mobil itu adalah sedan 4 pintu berwarna perak, namun gambarnya sangat buram dan baik pengemudi maupun penumpangnya tidak terlihat. Belum diungkapkan apakah Aya dirampok setelah serangan terjadi, sehingga motif kejahatan tersebut masih menjadi misteri. Teman-teman dan keluarganya menyatakan bahwa dia sama sekali tidak terlibat dalam hal-hal yang tidak baik, seperti zat terlarang, dan sejauh yang mereka tahu, dia tidak memiliki musuh. Meskipun merek dan model mobil yang dimaksud masih belum diketahui, Departemen Kepolisian Oregon berharap seseorang akan melihat foto tersebut dan mengenalinya. Jika Anda atau siapapun yang Anda kenal memiliki informasi yang dapat membantu menyelesaikan kasus Aya, Anda diminta untuk menghubungi Divisi Pembunuhan Departemen Kepolisian Oregon di 5102383821. Pada tanggal 6 November 2021, brand Cross Shopping Center di London mulai beroperasi pada pukul 10 pagi hari itu. Para pelanggan mulai memenuhi lorong-lorong, sekedar melihat-lihat atau berbelanja kebutuhan sehari-hari. Mall tersebut memiliki beberapa toko perhiasan termasuk Fraser Hart. Karena bisnis tersebut berada di mall besar, dikelilingi oleh satpam dan banyak orang, tidak ada yang terpikir bahwa ada yang akan mencoba merampok tempat itu. Mereka menjalani aktivitas mereka tanpa tahu bahwa bahaya sedang mengintai di sekitar. Baru 15 menit sejak mall mulai beroperasi ketika rasa takut menyelimuti hati para pembeli dan pemilik toko. Rasa takut itu muncul karena deru motor, suara yang jelas tidak pada tempatnya. 3 sepeda motor melaju kencang di tengah mall, masing-masing membawa 2 orang di joknya. Para pengendara yang wajahnya tertutup helm dan jaket kulit datang untuk mengambil emas. Rekaman pengawasan pusat perbelanjaan merekam peristiwa menegangkan itu. Orang-orang melompat ke samping saat motor-motor itu melaju di antara mereka, langsung menuju sasaran utama mereka, Fraser Hart. 6 pengendara itu melompat dari motor mereka, 3 diantaranya bergegas masuk ke toko perhiasan dan sisanya tetap di luar dengan tongkat bisbol dan kapak di tangan. Tak seorang pun berani mendekat atau mencoba menghentikan orang-orang berbahaya ini. Di latar belakang video, perampok lainnya terlihat menyisi tas mereka dengan barang-barang berharga apapun yang bisa mereka dapatkan. Dalam waktu kurang dari 2 menit, motor-motor dinyalakan, para pengendara kembali ke posisi mereka di atas jok dan mereka pun pergi. Dalam waktu tidak lebih dari 2 menit, para pengendara motor menerobos masuk ke toko dan mengambil semua yang mereka inginkan, dengan total perhiasan senilai $3 juta. Selama beberapa menit berikutnya, toko-toko di sekitar menurunkan rolling door mereka saat polisi diberitahu tentang kejadian mengerikan itu.
Kemudian pencarian terhadap para penyerang pun dimulai. Detektif dari Flying Squad mengambil alih penyelidikan, dan 1 jam setelah perampokan, mereka menemukan 3 sepeda motor yang ditinggalkan di lapangan golf terdekat. Salah satunya berwarna hitam dengan pola oranye yang menghiasi bodinya. Sepeda motor kedua tergeletak miring dengan bodi berwarna putih dan fitur berwarna biru. Keduanya sangat mencolok dan tidak mungkin salah dikenali. Itulah kemungkinan yang membuat para penyerang meninggalkannya, karena mereka tahu polisi sedang memburu mereka. Meskipun memiliki rekaman CCTV dari kejadian dan sepeda motor tersebut, para penyelidik tetap tidak dapat melacak pemilik satupun dari sepeda motor itu. Mereka menghilang di siang hari secepat mereka muncul di mall. Berbaur dengan penduduk lainnya, luput dari deteksi dan penangkapan. Setelah hilangnya Mara Murray yang berusia 21 tahun dari rute 112 di Haverhill, New Hampshire pada tahun 2004, kasusnya menarik perhatian orang-orang di seluruh negeri karena keadaan aneh yang menyelimutinya. Dia tidak pernah ditemukan dan pada tahun 2024, sebuah foto perkembangan usia dirilis yang menunjukkan seperti apa Mara sekarang, lebih dari 2 dekade setelah terakhir kali dia terlihat. Diharapkan seseorang akan mengenalinya dan akhirnya mengakhiri misteri ini. Kasus Mara dimulai pada tanggal 9 Februari tahun itu saat dia sedang belajar keperawatan di Universitas Massachusetts Amherst. Dia tampaknya membuat keputusan yang sangat aneh hari itu, karena diketahui bahwa dia memasukkan buku-buku pelajarannya ke dalam mobil, membeli alkohol senilai sekitar $40, lalu berangkat dari kampus tanpa memberitahu siapapun tentang rencananya. Dia kemudian terlihat di rute 112 di Haverhill setelah mengemudi selama sekitar 2 jam, dan di sana, dia tampaknya kehilangan kendali atas mobilnya di tikungan tajam dan menabrak pohon. Seorang sopir bus melihat dia dan mobil yang menabrak di pinggir jalan, lalu memutuskan untuk memeriksanya. Dia bertanya apakah Mara terluka, tapi Mara mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Supir itu curiga bahwa Mara sedang mabuk dan menawarkan untuk memanggil polisi, tapi Mara memintanya untuk tidak melakukannya, dengan mengatakan bahwa dia sudah menghubungi AAA yang sedang mengirimkan mobil derek. Namun sopir bus tahu bahwa itu tidak benar karena tidak ada sinyal ponsel di daerah tersebut. Dan ketika dia sampai di rumah, dia menghubungi polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Dia memastikan untuk menyebutkan bahwa dia sendirian dan tampak mabuk. Petugas tiba di lokasi beberapa saat kemudian dan menemukan mobil Mara, tetapi dia tidak terlihat dimanapun. Area tersebut telah diperiksa secara menyeluruh, tetapi tidak ditemukan apapun dan kasusnya menemui jalan buntu. Karena frustrasi, keluarganya menyewa seorang detektif swasta, dan sejak itu dia mengemukakan dugaan tentang apa yang mungkin terjadi pada hari itu. Dia percaya bahwa seseorang menemukan Mara di pinggir jalan setelah sopir bus pergi dan menawarkan tumpangan kepadanya. Ada kemungkinan dia menerima tawaran tumpangan itu, tetapi kemudian diculik. Kemungkinan besar dia tidak ingin sopir bus menghubungi polisi karena dia telah minum-minum dan karena plat nomornya sedang ditangguhkan saat itu akibat tilang ngebut yang belum dibayar. Selama penyelidikan lebih lanjut, terungkap bahwa seorang gelandangan yang tinggal di daerah itu pada saat itu mungkin telah melihat apa yang terjadi hari itu atau mungkin terlibat. Dia telah beberapa kali dilaporkan atas kekerasan terhadap perempuan di masa lalu. Pada suatu kesempatan, dia bertemu dengan seorang wanita yang terdampar di pinggir jalan. Dan meskipun awalnya bersikap ramah kepadanya, sikapnya tiba-tiba berubah dan dia akhirnya menyerangnya. Dia telah disebut sebagai orang yang menjadi perhatian penyelidik tetapi bukan tersangka, dan para penyelidik menolak untuk mengungkapkan apakah dia telah ditemukan atau dimintai keterangan. Keluarga Mara terus berjuang menghadapi ketidakhadirannya, tetapi mereka tetap berharap bahwa suatu hari nanti mereka akan mengetahui apa yang terjadi padanya. Jika Anda mengenali Mara dari foto rekayasa usia atau memiliki informasi baru untuk dibagikan kepada penyelidik, Anda diminta untuk menghubungi New Hampshire Cold Case Unit di 6032 712 666. 6-3. Ketika berbicara tentang pasir hitam Pantai Piha, permata di landscape Auckland, banyak orang percaya pada teori bahwa hal-hal menyeramkan bersembunyi di sana. Apakah itu pembunuh berantai, predator yang tidak dikenal, atau kekuatan jahat yang beraksi? Pasti ada penjelasan bagi mereka yang secara misterius menghilang di dalam atau di sekitar tempat itu. Namun tampaknya penjelasan untuk misteri-misteri aneh ini akan sulit ditemukan seiring semakin banyak orang yang hilang. Pada bulan September 2019, Eloy, seorang mahasiswa pertukaran asal Prancis, pindah ke Selandia Baru untuk belajar bahasa Inggris. Dia tinggal bersama keluarga angkat di Birkenhead yang terletak di North Shore. Beberapa bulan pun berlalu di mana mahasiswa muda itu mulai beradaptasi dan fokus pada studinya.
Sejauh yang diketahui, kebanyakan orang hidupnya berjalan dengan baik. Namun semua itu berubah pada bulan Maret 2020 ketika kehampaan yang meluas mengelilingi pantai Piha dan haus akan lebih banyak korban. Eloy meninggalkan rumah keluarga angkatnya pada tanggal 6 Maret, namun gagal kembali ke rumah untuk makan malam. Meskipun mereka khawatir karena ketidakhadirannya, Eloy adalah seorang dewasa dan mungkin saja sedang menjelajah. Sayangnya, hal itu tidak terjadi. Beberapa jam berubah menjadi beberapa hari tanpa tanda-tanda murid itu kembali ke rumah. Rasa takut mulai meningkat dan polisi diberitahu tentang ketidakhadiran yang tidak biasa ini. Pihak berwenang Auckland segera mulai menyelidiki, tetapi tanpa mengetahui ke arah mana dia pergi, melacak jejaknya akan sangat sulit. Para penyelidik beralih ke ponsel pemuda itu dan mulai melacaknya, berharap dapat menentukan kemana dia mungkin pergi. Hal pertama yang mereka temukan adalah dia telah mencari petunjuk arah ke Piha di Google Maps. Pencarian itu dilakukan pada pukul 5 pagi tanggal 7 Maret. Piha dikenal karena pasir hitamnya yang terkenal dan Eloy sedang menuju ke sana untuk mengumpulkan sebagian pasir itu untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Sekarang setelah mereka memiliki lokasi umum untuk memulai pencarian, polisi beralih ke kamera keamanan berharap bahwa kamera di toko kelontong, bus, atau stasiun kereta menangkap keberadaannya di daerah tersebut. Penyelidikan ini terbukti sangat berguna karena Eloy terekam di CCTV di stasiun kereta Britomart pada pukul 6.30 pagi itu. Beberapa saat kemudian, dia terlihat turun dari kereta di stasiun Fruitvale sebelum berjalan lagi sejauh 11 km dalam waktu hampir 2 jam menuju Piha Road, di mana dia tiba tepat setelah pukul 9 pagi hari itu. Ponselnya terdeteksi di Piha Road, tetapi berhenti mengirimkan sinyal tak lama setelah itu. Semua jejak Eloy menghilang setelah dia tiba di daerah itu. Polisi Auckland menuju ke daerah itu untuk melakukan pencarian fisik, tetapi mereka tidak menemukan apa-apa. Tidak ada petunjuk fisik dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dia pernah berada di sana sama sekali. Begitu keadaan mulai kembali normal, kasus ini pun terlupakan dari perhatian publik. Dan 5 tahun telah berlalu dan kita masih belum juga lebih dekat untuk menemukan jawaban atas misteri yang tak berujung ini. Ketika orang yang dicintai menghilang tanpa penjelasan, keluarganya dibiarkan dalam ketidakpastian, dan dalam kebanyakan kasus, yang bisa mereka lakukan hanyalah berharap dan berdoa agar mereka ditemukan dalam keadaan selamat. Namun ketika kasus orang hilang tetap tidak terpecahkan selama bertahun-tahun setelah kejadian, harapan itu mulai memudar. Dan dalam kasus seperti yang melibatkan Pauline Sowry yang berusia 49 tahun, harapan itu hilang sama sekali. Terakhir kali Pauline terlihat adalah saat dia sedang menghabiskan waktu bersama keluarganya di Wollongong, Australia pada bulan Desember 1993. Belakangan terungkap bahwa dia telah bercerai dari suaminya pada bulan Juni tahun itu, dan dia menerima sejumlah besar uang dalam proses tersebut. Menurut teman dan keluarganya, setelah itu dia mulai bergaul dengan orang-orang yang dianggap bagian dari pergaulan yang buruk, dan diduga dia diculik serta dirampok sebelum akhirnya kehilangan nyawa. Kondisi pasti di balik hilangnya Pauline masih sangat samar, dan belum diungkapkan di mana dia terakhir terlihat atau apa rencananya saat dia menghilang. Pada tahun 2002, para penyelidik menyatakan bahwa mereka percaya satu atau lebih dari kenalan barunya mungkin tahu apa yang terjadi padanya, dan mereka mungkin terlibat dalam hilangnya dia. Pada tahun 2008, dia secara resmi dinyatakan meninggal, meskipun faktanya dia belum ditemukan. Pada tahun 2023, kasus ini diperiksa kembali dan hadiah sebesar $500.000 ditawarkan kepada siapa saja yang memberikan informasi yang mengarah pada keberadaannya atau informasi yang dapat mengidentifikasi penyerangnya. Tak lama kemudian, seseorang menghubungi pihak berwenang dan menyarankan agar mereka mencari di semak-semak di Victory, dan di sana, para penyelidik menemukan bukti pertama mereka. 3 potong pakaian ditemukan dan diyakini pakaian itu milik Pauline. Di antara barang-barang yang ditemukan adalah blus putih lengan panjang dengan jahitan putih dan oranye, serta celana panjang polyester berwarna gelap. Beberapa jahitan diketahui telah ditambahkan oleh orang yang mengenakan blus tersebut, dan karena Pauline dikenal sering mengubah pakaiannya dengan tangan, hal ini menunjukkan bahwa inilah pakaian yang dikenakannya saat dia diculik. Namun meskipun dengan bukti baru ini, para penyelidik tetap belum bisa mengidentifikasi tersangka dan kasus ini kembali buntu. Pada tahun 2024, pihak berwenang menerima informasi dari seorang anggota masyarakat yang menyatakan bahwa mereka melihat Pauline di sebuah mobil sedan HK Kingswood model tahun 1968 berwarna putih di selatan Wollongong pada hari dia menghilang.
Sebuah foto mobil model tersebut telah dirilis ke publik dan siapapun yang ingat melihat mobil serupa di daerah itu pada hari tersebut diminta untuk menghubungi polisi. Sementara itu, penyelidikan terus berlanjut dan pada tanggal 29 Mei 2025, pihak berwenang mengumumkan bahwa seorang tersangka telah ditangkap. Meskipun rincian tentang bagaimana pria tersebut diidentifikasi sebagai tersangka belum diungkapkan, diketahui bahwa seorang pria berusia 64 tahun telah ditahan di Gwenville. Dia didakwa karena membantu pelaku setelah kejahatan terjadi, karena diduga dia membantu para penyerang Pauline menyembunyikan jenazahnya. Apakah ada alien di Compton? Inilah pertanyaan yang membuat banyak orang gelisah awal tahun ini, ketika Jessica Ortiz merilis sebuah video yang membingungkan dan menyeramkan. Dia mengunggah video berdurasi 11 detik ke akun Instagramnya yang diambil dari kamera ring di teras rumahnya. Pada pagi hari tanggal 5 Juni, Jessica melihat sebuah notifikasi yang masuk sekitar pukul 1 dini hari. Itu berasal dari aplikasi Ring, yang mengungkapkan bahwa ada gerakan yang terdeteksi di luar rumahnya. Ketika dia membuka notifikasi itu, dia disambut dengan sebuah gambar yang mengganggu. Di awal rekaman, sosok aneh bisa terlihat berjalan keluar dari pandangan. Jessica tidak percaya dengan apa yang dia lihat dan meminta putranya untuk meninjau rekaman itu juga. Dia juga menyadari ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Tepat di sebelah kanan, berjalan melewati teras, ada makhluk mirip alien dengan kepala seperti xenomorph dan tubuh tembus pandang. Ketika putranya menunjukkan hal yang sama dengan yang dia lihat, Jessica merasa lega. Dia tidak gila, memang ada sesuatu yang menyeramkan bersembunyi di sana. Sesuatu yang bukan dari dunia ini. Ketika putranya menyuruhnya untuk menelpon polisi, dia menolak karena percaya bahwa mereka akan menganggapnya gila. Sebagai gantinya, dia mengunggahnya ke media sosial untuk melihat pendapat orang lain tentang situasi tersebut. Para pengguna merasa terganggu dengan apa yang mereka lihat dan meminta kejelasan tentang situasi tersebut. Tapi Jessica tidak memiliki jawaban yang mereka cari dan para ahli pun juga tidak. Pemilik rumah memiliki 2 kamera lain yang dipasang di sekitar rumahnya, tetapi tidak ada satupun yang merekam makhluk luar angkasa itu. Bersamaan dengan sosok menyeramkan itu, juga terdengar suara-suara aneh di latar belakang, yang tampaknya juga tidak memiliki penjelasan dan tidak jelas sumbernya. Tetapi suara itu berasal dari suatu tempat di luar. Keesokan harinya, bibi Jessica yang tinggal di sebelah mengaku mendengar suara benturan sekitar pukul 1 pagi pada hari saat video itu direkam. Dia mengira suara itu berasal dari atap dan bahkan sempat menengadah ke langit-langit rumahnya saat mendengarnya. Dia juga mendengar suara gesekan, 1 benturan lagi dan kemudian 1 benturan terakhir sebelum semuanya menjadi hening. Dapat dimengerti, komunitas online, Jessica dan putranya merasa terganggu oleh kejadian itu. Percaya bahwa sosok tersebut adalah makhluk luar angkasa. Adele El-Raffi yang berusia 57 tahun tragis kehilangan nyawanya pada hari Natal tahun 2022 dan kasusnya masih belum terpecahkan 3 tahun kemudian. Meskipun Adele adalah seorang Muslim, dia merayakan Natal bersama istrinya, Lisa, dan seluruh anggota keluarga mereka, yang bagi mereka, Natal itu tidak akan pernah sama lagi. Pada hari itu, salju turun di kota asal Adele di Covington, Tennessee, dan keluarganya menghabiskan pagi mereka seperti kebanyakan keluarga lain di hari Natal, membuka hadiah dan menikmati kebersamaan satu sama lain. Dia kemudian pergi ke toko kelontongnya yang bernama Bull Run dan membuka pintu toko jika ada seseorang yang ingin berbelanja kebutuhan Natal di menit-menit terakhir. Lisa kemudian mengatakan bahwa dia meminta Adele untuk tetap di rumah bersama dirinya dan keluarga, tetapi dia memutuskan untuk membuka toko sebagai gantinya. Tidak ada yang bisa menduga bahwa di antara pukul 12 siang dan 1 siang, seorang pria akan masuk ke toko, mengeluarkan senjata api, dan mengakhiri hidup Adele. Dia pasti sempat melihat penyerangnya dengan jelas, karena pelanggan harus dibukakan pintu dan pasti mengira dia hanyalah pelanggan lain. Saat TKP diperiksa, diketahui bahwa Adele sedang duduk di belakang meja saat penyerang melepaskan tembakan, dan dia tidak punya waktu untuk bereaksi atau melarikan diri. Pria itu menembak melalui celah kecil di kaca plexiglas yang dipasang di depan meja, sehingga dia tidak mungkin berada lebih dari 1 meter dari korban. Sekarang dapat dimengerti jika serangan itu diduga sebagai perampokan yang gagal, namun penyelidik kini percaya bahwa Adele mengenal pria yang mengakhiri hidupnya dan bahwa dia mungkin adalah pelanggan tetap di toko tersebut. Rekaman CCTV keamanan berhasil didapatkan dan saat itulah para penyelidik menemukan petunjuk pertama mereka.
Rekaman itu menunjukkan seorang pria berjalan masuk ke toko antara pukul 12 siang dan 1 siang, dan dia tetap berada di dalam toko selama sekitar 2 menit sebelum buru-buru pergi. Sebuah gambar dari rekaman tersebut telah dirilis, dan para penyelidik meminta siapapun yang mengenalinya untuk segera menghubungi mereka. Mereka menggambarkan pria tersebut memiliki tinggi antara 168 hingga 183 cm dengan tubuh yang ramping. Siapapun yang mengenali pria dalam foto tersebut atau memiliki informasi lain terkait kasus Adele diminta untuk menghubungi Divisi Investigasi Kriminal Departemen Kepolisian Covington di 901 47 51264. Seseorang mungkin telah membawanya pergi. Orang tua Noemi Bolivar menangis ketika mereka menyadari bahwa putri mereka yang berusia 21 tahun telah menghilang secara misterius. Noemi lahir dari Marichel dan Jose serta dibesarkan dalam gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir di Hollywood Hills. Wanita muda itu lahir dengan ADHD dan autisme fungsi tinggi, namun keduanya tidak menghentikannya untuk mengejar mimpinya. Mimpinya adalah bekerja untuk Dinas Taman Nasional, dan pada tahun 2020 dia lulus dari Universitas Brigham Young di Rexburg, Idaho. Studi yang diambilnya memberinya gelar di bidang ekologi tumbuhan dan satwa liar. Wanita yang religius dan mencintai alam ini telah mengatur segala urusannya, dan dia membuat rencana untuk mencapai tujuannya. Sayangnya, Noemi tidak pernah melihat impian-impian itu terwujud, karena pada tahun 2021, dia secara misterius menghilang dari Hollywood, Florida, tempat dia tinggal bersama orang tuanya. Misteri itu bermula pada tanggal 11 Februari, sekitar pukul 4 sore, ketika dia meninggalkan rumah orang tuanya untuk berjalan-jalan di cagar alam, namun kemudian menghilang tanpa jejak. Setelah meninggalkan rumah orang tuanya, kamera pengawas dari Broward County Transit melihat Noemi naik bus di blok 7000 Sheridan Street. Beberapa saat kemudian, bus itu berhenti di blok 800 Sheridan Street. Noemi turun di sana di sepanjang Intracoastal Waterway. Sekitar pukul 6 sore hari itu, Noemi mengambil foto dirinya di menara pengamatan di dalam pusat alam Ancop dan mengirimkannya ke teman kuliahnya melalui Snapchat. Namun 15 menit kemudian, Noemi mendadak tak memberi kabar lagi. Pada pukul 7 malam itu, keluarga Botelivers menjadi panik ketika putri mereka tidak pulang ke rumah dan tidak menjawab teleponnya. Dia juga dijadwalkan untuk mengikuti studi Alkitab melalui Zoom malam itu, tetapi tidak muncul. Keluarga tersebut pergi ke Departemen Kepolisian Hollywood dan membuat laporan orang hilang. Penyelidikan segera dilakukan dan ponsel Noemi dilacak. Polisi menemukan bahwa perangkat tersebut terdeteksi di menara seluler yang terletak di dekat blok 2300 South Ocean Drive dekat pantai dan 3 mil dari pusat alam. Sinyal tersebut muncul di antara pukul 10 dan 11 malam itu. Namun, alih-alih langsung melakukan pencarian secara menyeluruh di area tersebut, pihak berwenang justru menunggu selama 6 hari yang menegangkan baru melakukan pencarian yang sesungguhnya pada tanggal 17 Februari. Mereka menyisir area selatan pusat alam Ancop, berharap menemukan jejak Noemi, tetapi tidak ada petunjuk yang ditemukan. Kepanikan benar-benar mulai dirasakan ketika dalam minggu-minggu berikutnya tidak ada aktivitas telepon, bank, atau media sosial sama sekali. Wanita muda itu tidak membawa uang saat pergi, juga tidak membawa kartu kredit atau identitas. Semua barang miliknya ditinggalkan di rumah. Keluarga Bolivar memutuskan untuk menyewa seorang detektif swasta ketika mereka menyadari bahwa penyelidikan polisi tidak membuahkan hasil. Pada bulan Maret tahun itu, detektif menemukan bahwa selama masa hilangnya, ponsel Noemi sempat dinyalakan dan memulai percakapan pesan dengan 3 temannya. Tetapi tidak ada pesan yang dikirim dan ponsel itu kemudian dimatikan kembali. Dari situ, petunjuk kembali buntu, tidak memberikan informasi apapun yang dapat mengarah pada keberadaan wanita yang hilang tersebut. Keadaan seputar hilangnya dia jelas-jelas kelam dan meresahkan. Kasus hilangnya dan kematian Dennis Leclerc yang berusia 32 tahun pada tahun 2000 di Burton, Michigan masih belum terpecahkan. Pada tahun 2023, polisi merilis foto sebuah cincin yang kemungkinan milik penyerangnya, dengan harapan mendapatkan petunjuk baru. Dennis, yang berasal dari Covington, Kentucky, menikah dengan Daniel Leclerc setelah lulus SMA dan mereka memiliki 2 anak. Mereka pindah ke Grand Blanc Township, Flint, Michigan pada pertengahan tahun 1990-an, di mana Dennis bekerja di McLaren Regional Medical Center. Meskipun tampak memiliki pernikahan yang ideal, Dennis ternyata berselingkuh dengan rekan kerjanya. Pada tanggal 23 April 2002, saat giliran kerjanya pukul 11 malam, Dennis tidak pulang ke rumah.
Sebaliknya, dia mengirimkan kartu pos di kantor pos Burton lalu menghilang. Mobil Chevrolet Cavalier merah miliknya ditemukan ditinggalkan sekitar tengah malam di tempat parkir kantor pos. Pintu sisi pengemudi terbuka, jendelanya turun, dan lampu serta lampu sein menyala. Yang penting, mobil itu sudah diderek sebelum dia dilaporkan hilang, sehingga penyelidikan di lokasi menjadi tertunda. Di dalam, ponselnya sedang terhubung ke charger, tapi tas tangannya hilang. Keesokan paginya, pakaian miliknya ditemukan setengah mil jauhnya di dekat sebuah tempat praktik dokter. Tubuhnya ditemukan tak lama kemudian di sebuah ladang, hanya mengenakan pakaian dalam dan mantel panjang. Hasil autopsi memastikan adanya serangan fatal dengan senjata api. Petunjuk terpenting adalah cincin emas dengan satu berlian yang ditemukan di dekat tubuhnya. Diduga, cincin itu terlepas dari jari pelaku saat penyerangan. Baik Daniel Leclerc maupun kekasih Denise dikesampingkan sebagai tersangka berdasarkan bukti DNA yang ditemukan di lokasi kejadian. Dan hingga hari ini, penyerangnya belum pernah teridentifikasi. Teknologi canggih, khususnya sistem keamanan rumah seperti kamera bel pintu ring, telah merevolusi keamanan dengan memungkinkan pemilik rumah mendeteksi pencuri dan membantu dalam kasus kecelakaan, penculikan, atau orang hilang. Namun beberapa pemilik rumah mengalami kejadian yang mengganggu dan mereka berharap tidak pernah memasang kamera-kamera ini. Hal seperti ini terjadi di Sumter, Carolina Selatan pada tahun 2021 ketika rekaman kamera yang mengganggu memicu serangkaian kejadian aneh di sebuah lingkungan yang tenang, membuat para penduduknya merasa was-was. Setelah menerima beberapa laporan tentang seorang pria bertopeng yang berkeliaran di daerah tersebut, kantor Sheriff Sumter County memulai penyelidikan. Salah satu warga lingkungan tersebut memberikan mereka sebuah video yang menyeramkan, yang menunjukkan dengan jelas apa yang membuat komunitas itu ketakutan. Sebuah gambar diam dari rekaman kamera keamanan menunjukkan seorang individu tak dikenal sedang mengintip langsung ke arah kamera. Identitasnya tersembunyi di balik topeng putih dengan lubang besar untuk mata dan 2 lubang kecil untuk hidung. Pemandangan itu terasa menyeramkan dan membuat pemilik rumah khawatir akan keselamatannya. Seluruh lingkungan sekitar menjadi stres ketika mereka menemukan pengintai yang sama di rekaman kamera keamanan mereka. Mereka menyamakan ciri-ciri topeng itu dengan Slenderman yang menimbulkan ketakutan di seluruh komunitas. Orang aneh itu menakuti beberapa orang sebelum menghilang ke dalam gelapnya malam. Meskipun pengintai itu tidak melakukan sesuatu yang ilegal, polisi tetap ingin mengetahui siapa dia dan mengunggah gambar diam dari video pengawasan di Facebook, meminta informasi lebih lanjut dan kemungkinan identifikasi. Aktivitas tersebut mencurigakan dan membuat para petugas polisi bingung mengapa seseorang melakukan hal seperti itu. Mungkin itu adalah seorang pelaku iseng yang berusaha keras untuk meneror warga sekitar tanpa alasan, atau mungkin juga seorang pencuri yang sedang mencari rumah termudah untuk dirampok. Yang lebih menyeramkan, mungkin saja itu adalah orang asing yang sedang mencari seseorang secara spesifik. Terlepas dari niat orang ini, beberapa orang menyarankan bahwa tindakan yang membuat resah ini bukanlah pilihan yang bijaksana. Jika pria bertopeng dari Carolina Selatan bertemu dengan orang yang salah, mungkin saja orang itu bersenjata, aksinya yang berkeliaran bisa berakhir dengan tragedi. Meskipun telah dilakukan penyelidikan terhadap peristiwa tersebut, polisi tidak dapat menentukan siapa individu di balik topeng itu. Pada tanggal 1 Februari 1970, sekelompok anak-anak sedang menikmati hari bersalju di New York ketika mereka menemukan sesuatu yang mengganggu. Salah satu anak tersebut mengira dia telah menemukan sebuah mayat, dan setelah diperiksa lebih dekat, ternyata dia benar. Mereka berlari pulang untuk memberitahu orang tua mereka yang kemudian memberitahu pihak berwenang setelah memastikan penemuan mengerikan tersebut. Polisi menemukan pria itu tergeletak telentang dengan kedua lengannya terulur ke depan. Ini adalah posisi yang sangat aneh bagi sesosok mayat, dan para penyelidik menggambarkannya seolah-olah dia sedang membaca koran tak kasat mata. Dipastikan bahwa dia adalah korban pembunuhan dan dia dibunuh dengan senjata api. Diperkirakan usianya antara 35 hingga 45 tahun dengan tinggi badan 160 cm dan berat sekitar 70 kg. Dia berambut coklat, tidak berjanggut, dan kemungkinan telah diserang sekitar 48 jam sebelum ditemukan. Segera muncul spekulasi bahwa dia dibunuh di tempat lain dan penyerangnya menyeretnya ke area tempat dia ditemukan dengan menarik lengannya, sehingga menyebabkan posisi aneh saat dia ditemukan karena suhu dingin. Dia memiliki $156 di sakunya, tanpa identitas apapun, dan anehnya dia mengenakan beberapa lapis pakaian. Yang pertama adalah jas hujan berwarna coklat muda. Di bawah itu, dia mengenakan setelan garis-garis hijau tua dengan dasi Playboy Enterprise.
dan di bawahnya lagi satu set piyama. Dia mengenakan jam tangan Omega Seamaster di pergelangan tangannya dan memakai cincin emas besar di salah satu jarinya. Selain semua itu, dia memakai sepatu hitam yang tertutup oleh sepatu karet. Diragukan dia berasal dari daerah tersebut, dan beberapa penyelidik menyarankan dia mungkin bukan berasal dari Amerika Serikat. Teori utama adalah bahwa dia berasal dari Brazil, dan hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kemejanya dibuat di sana. Dan setelah berkonsultasi dengan seorang ahli perhiasan, dipastikan bahwa cincin miliknya dibeli di negara tersebut. Selain itu, amunisi yang digunakan dalam serangan tersebut kemungkinan juga dibeli di Brasil. Disarankan bahwa dia berpakaian berlapis-lapis untuk tetap hangat, dan bahwa dia terbiasa dengan iklim yang lebih hangat, seperti cuaca di Brasil. Adapun motif serangan tersebut diyakini bahwa dia terlibat dalam kejahatan terorganisir, dan dia dibawa ke Amerika Serikat sebelum dia dibunuh agar penyerangnya atau para penyerangnya tidak dapat dilacak. Penduduk di daerah tersebut, termasuk para penjahat yang dikenal, telah diinterogasi, tetapi tidak ada yang mengenali pria itu dan identitasnya tetap tidak diketahui hingga tahun 2019 ketika diputuskan bahwa jenazahnya perlu digali kembali agar DNA-nya dapat diambil. Seorang seniman sketsa membuat sketsa komposit wajah pria tersebut dan fotonya disebarkan ke publik dalam upaya untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut. Tahun berikutnya, Edward Sullivan yang berusia 42 tahun, seorang narapidana di Stormfield, New York, mengaku bahwa ia memiliki informasi tentang John Doe tersebut. Dia mendengar sesama narapidana membicarakan tentang 3 pria yang mengakhiri hidup seorang kurir zat terlarang sebelum membuang jasadnya di sebuah tanggul. Dan dia menyebutkan nama para narapidana itu sebagai Alphonse Persico, Jerry Langella, dan Hugh McIntosh, yang semuanya diketahui memiliki hubungan dengan mafia. Mereka semua telah meninggal dunia, dan hingga kini masih belum diketahui apakah mereka terlibat dalam mengakhiri hidup pria ini. Hingga saat ini, John Doe masih belum teridentifikasi. Timantes Hurt lahir dan dibesarkan di St. Louis, Missouri. Ketika dia menginjak usia remaja, dia pindah ke Nashville, Tennessee, di mana dia akan bersekolah di SMA. Dia rutin melakukan perjalanan kembali ke St. Louis untuk mengunjungi keluarganya. Pada tahun 2023, dia lulus dari SMA dan kembali ke kampung halamannya, di mana dia akan kuliah di Missouri Western University. Namun setahun kemudian, dia memutuskan untuk cuti semester dengan harapan bisa mengumpulkan uang. Pada saat ini, dia tinggal di Grand Valley, Missouri, dan bekerja di Price Chopper. Sayangnya, pemuda berusia 19 tahun itu tidak pernah mendapat kesempatan untuk melanjutkan studinya, dan justru menjadi pusat dari sebuah misteri yang membingungkan. Semuanya dimulai pada tanggal 1 Februari 2024. Secara tak terduga, sekitar pukul 3 pagi, Nenek Timantes menerima panggilan video darinya. Dia mengaku bahwa suaranya tidak terdengar seperti biasanya. Dia bertingkah paranoid dan bahkan memintanya untuk mendoakannya. Neneknya mengingat bahwa dia berbicara seperti bayi dan terdengar seolah-olah ada orang lain di ruangan itu, seorang pria dan seorang wanita muda. Timantes kemudian membuat sebuah pernyataan mengejutkan. Dia mengatakan bahwa dia telah diberi sesuatu yang oleh neneknya dimengerti sebagai dia tanpa sengaja mengonsumsi zat yang tidak diketahui. Dia mengulangi, "Nek, aku merasa seperti seseorang memberiku sesuatu." Dia tampak kebingungan dan suaranya sama sekali tidak seperti biasanya. Panggilan video itu sudah cukup membuat neneknya ketakutan dan dia segera menelpon 911 dan meminta petugas datang ke apartemen cucunya yang terletak di blok 3900 Baltimore Avenue. Polisi tiba di rumah tersebut dan membawa Timantes ke rumah sakit St. Luke untuk evaluasi. Di sana ditemukan bahwa tidak ada zat apapun di dalam tubuhnya. Beberapa jam kemudian, setelah kondisinya stabil, pemuda itu dipulangkan dari rumah sakit. Sekitar pukul 11.50 pagi itu, Timantes naik taksi yang menurunkannya di stasiun bus Greyhound di blok 1100 Truss Avenue. CCTV merekam kedatangan pria itu di terminal dan juga merekam hilangnya dia secara tiba-tiba. Timantes terlihat keluar dari mobil dan menuju pintu stasiun. Sayangnya, pintu itu tertutup dan dia berbalik untuk kembali ke taksi tempat dia meninggalkan ponselnya. Setelah mencoba masuk kembali ke dalam kendaraan, dia malah berbalik, meninggalkan ponselnya dan berjalan menjauh dari jangkauan kamera ke arah selatan. Penampakan terakhir Timantes terjadi pada pukul 1.30 siang itu. Dia terlihat di daerah Jalan ke-77 dan Truss Avenue, 8 mil dari stasiun. Sebuah penampakan yang belum terkonfirmasi juga menempatkannya di dekat Jalan ke-11 dan Grand Avenue pada tanggal 27 Maret 2024. Meskipun ada informasi tersebut, pemuda itu masih belum ditemukan.
Keadaan seputar hilangnya dia sangat aneh dan misterius. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan menarik yang masih belum sepenuhnya dipahami oleh para ahli. Untuk melakukan sebanyak mungkin penelitian tentang subjek ini, Universitas Texas mengumpulkan otak orang-orang yang telah meninggal, dan pada tahun 2014, hal ini menjadi subjek misteri aneh yang hingga kini belum terpecahkan. Salah satu otak yang disimpan di universitas tersebut adalah milik mantan marinir Charles Whitman. Dia lahir di Lake Worth, Florida pada tahun 1941, dan dia mengalami masa kecil yang sulit karena tidak ada pencapaian yang dia dan saudara-saudaranya raih yang pernah dianggap cukup baik di mata ayahnya. Dia sering melakukan kekerasan terhadap istrinya, dan menurut orang-orang yang mengenalnya, dia agak terobsesi dengan senjata api. Dia mengajarkan ketiga putranya menembak sejak usia dini, dan Charles dikenal sebagai penembak jitu yang menonjol. Saat tumbuh dewasa, dia bermimpi tentang hari di mana dia akhirnya bisa meninggalkan rumah untuk melarikan diri dari sifat otoriter ayahnya, sehingga dia bergabung dengan marinir Amerika Serikat segera setelah dia memenuhi syarat pada tahun 1959. Dia menjadi penembak jitu saat belajar teknik mesin, dan pada tahun 1962, dia menikahi Kathleen Leisner. Dia menyelesaikan dinas militernya pada tahun 1964, dan 2 tahun kemudian dia mulai menulis tentang perasaannya. Dia menyatakan bahwa dia sering merasa marah dan bingung tanpa bisa mengendalikan diri, dan bahwa dia sering merasa seolah-olah dia akan melakukan kekerasan. Dia mencari bantuan dari beberapa dokter dan diberikan resep obat-obatan yang seharusnya membantu mengatasi sifatnya yang mudah meledak. Namun pada bulan Maret tahun itu, dia memutuskan untuk berkonsultasi dengan seorang psikiater, dan setelah itu dia mulai sering mengalami sakit kepala. Masalahnya tidak dapat ditentukan, dan seorang psikiater menyarankan agar dia kembali untuk observasi lebih lanjut, namun dia tidak melakukannya. Kondisinya justru semakin memburuk, dan pada tanggal 1 Agustus 1966, dia melakukan sesuatu yang tak terpikirkan. Dia pergi ke rumah ibunya dan mengakhiri hidup ibunya, lalu dia kembali ke rumahnya sendiri dan juga mengakhiri hidup istrinya di sana. Dia mengenakan baju terusan khaki dan bandana putih, menyamar sebagai petugas pemeliharaan, lalu mengumpulkan sejumlah senjata yang dibawanya ke puncak dek observasi di Universitas Texas. Dia mengakhiri hidup 2 orang saat dalam perjalanan menuju puncak. Dan setelah sampai di sana, dia menghalangi pintu menuju dek, menemukan posisi yang menguntungkan, lalu mulai menembaki orang-orang di bawah. Pada saat hidupnya diakhiri oleh petugas polisi, dia telah mengambil nyawa 16 orang dan melukai 31 orang lainnya secara serius. Salah satunya kemudian meninggal karena komplikasi. Selama otopsinya, sumber sakit kepalanya akhirnya terungkap ketika ditemukan tumor seukuran kenari di otaknya. Seorang pria yang hanya dikenal sebagai John mewarisi sebuah boneka yang menarik dan tampak polos dari ayahnya, yang juga mewarisinya dari seseorang pada tahun 1960-an. Ciri-ciri boneka itu didasarkan pada seorang pria tua dengan rambut beruban, berkacamata, dan mengenakan setelan jas, sehingga ia diberi nama boneka pria tua. John membawa boneka itu pulang dan meletakkannya di atas rak, tanpa terlalu memikirkannya lagi setelah itu. Lalu pada suatu malam, ia terbangun karena sebuah pemandangan yang mengejutkan. Dia menjelaskan bahwa dia terbangun dan terjaga sepenuhnya di tempat tidur. Lalu tiba-tiba sesuatu menarik perhatiannya. Dia mengira telah melihat bayangan bergerak di dekat jendela. Lalu tanpa peringatan apapun, sepasang tangan tiba-tiba mencekik lehernya. Itu adalah boneka pria tua itu. Dia dengan putus asa mencoba membangunkan istrinya, tetapi istrinya tidak bergerak sama sekali. John bertatapan dengan boneka itu, yang sedang duduk di seberang ruangan dengan senyum menyeramkan di wajahnya. Dia tahu saat itu juga bahwa boneka itu harus disingkirkan. Percaya bahwa benda mati itu menghantui dan mencoba mengakhiri hidupnya, John menghubungi seorang penyelidik paranormal, Jane Harris. Dia mengaku merasa pusing dan migrain sejak membawa pulang boneka itu. Dia juga mengalami mimpi buruk yang intens, termasuk salah satunya di mana seorang pria tua duduk di ujung tempat tidurnya atau menahannya. Jane dari Stourbridge memulai penyelidikannya dengan menggunakan kamera pengawas, sebuah teknologi yang sangat berguna untuk memastikan atau menyangkal adanya keberadaan paranormal di sekitar objek tersebut. Selama 3 bulan berikutnya, dia akan merekam boneka itu yang dikunci di dalam kotak pajangan. Kamera akan dibiarkan merekam dari pukul 11.30 malam hingga 2.30 pagi keesokan harinya. Suatu malam, kamera night vision merekam sesuatu yang akan membuat siapapun merinding. Saat itu, tanggal 13 Juli 2015, pukul 2.05 pagi.
ketika kamera merekam sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Saat boneka itu duduk tegak di dalam kotaknya, gerakan di dalamnya segera terlihat jelas. Palang kendali boneka pria tua itu mulai bergerak perlahan, seolah-olah seseorang sedang mencoba memainkannya. Salib itu bergoyang-goyang sedikit sebelum menabrak kaca. Jane tentu saja sedang tidur saat itu dan baru menyadari pergerakan tersebut keesokan paginya ketika dia memutar ulang video itu. Itu membuat gugup namun juga mendebarkan. Sebelumnya, yang pernah dia rekam hanyalah kabut dan bola-bola cahaya melayang dalam penyelidikan sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang berbeda. Setelah penemuan itu, John mengizinkan penyelidik paranormal tersebut untuk memiliki boneka itu, apalagi karena boneka itu pernah mencoba mencekiknya. Jane membawa boneka pria tua itu ke ruang bawah tanahnya, menyegel kotak pajangannya dan memberkatinya dengan air suci, di mana boneka itu tetap berada hingga hari ini. Fakta yang menyedihkan adalah ketika seseorang sudah tidak mampu lagi merawat dirinya sendiri, mereka harus bergantung pada orang-orang terkasih untuk memastikan bahwa semua kebutuhan mereka, terutama kebutuhan medis dalam kehidupan sehari-hari, tetap terpenuhi. Namun, dalam beberapa kasus, menjadi tidak mungkin untuk merawat mereka di rumah, dan keputusan sulit harus diambil untuk menyerahkan tanggung jawab itu kepada tenaga pengasuh profesional. Seperti yang terjadi pada seorang pria bernama Van Ingram. Van didiagnosis menderita autisme berat ketika ia berusia 8 tahun. Dia telah menderita kejang, dan seiring bertambahnya usia, dia mulai bertingkah, sering mengikuti nalurinya, dan tanpa sadar menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya. Oleh karena itu, ibunya memutuskan untuk membawanya ke dokter, yang kemudian menentukan bahwa dia autis, dan kondisinya berada pada spektrum yang parah. Seiring berjalannya waktu, semakin sulit untuk mengendalikannya, dan keluarganya, mengikuti saran dari para profesional medis, memutuskan bahwa dia akan mendapatkan perawatan yang lebih baik di Fairview Development Center di Costa Mesa, California. Dia mulai tinggal di fasilitas tersebut pada tahun yang sama saat berusia 8 tahun, dan dengan cepat menjadi jelas bahwa dia membutuhkan pengawasan dan perawatan sepanjang waktu. Dia adalah anak yang sangat energik dan kesulitan untuk duduk diam bahkan hanya beberapa menit. Dan keluarganya tahu bahwa para profesional di fasilitas tersebut akan mampu merawatnya dengan lebih baik daripada mereka. Van tetap berada di bawah perawatan selama sisa hidupnya, tetapi pada tahun 2007, ketika dia berusia 50 tahun, sesuatu terjadi yang hingga kini masih belum sepenuhnya dijelaskan. Sekitar pukul 5.30 pagi pada tanggal 6 Juni tahun itu, para staf di pusat tersebut mengaku menemukan dia tergeletak di lantai di samping tempat tidurnya dalam keadaan tidak sadarkan diri. Sepertinya dia tidak mengalami cedera yang jelas, jadi mereka mencoba membangunkannya tetapi tidak berhasil. Para pengasuhnya mendudukkannya di kursi, memakaikan pakaian padanya, dan mencoba membuatnya berdiri. Tetapi akhirnya mereka membaringkannya kembali ke tempat tidur karena tidak mendapat respons darinya. Dalam situasi seperti itu, staf di pusat tersebut dilatih untuk menstabilkan leher pasien. Tetapi pada kesempatan ini, mereka lalai melakukannya. Dan mereka baru memanggil bantuan para medis 2 jam setelah Van ditemukan tidak responsif. Dia dibawa ke rumah sakit Hoag di mana dilakukan ronsen dan ditemukan bahwa dia mengalami cedera serius pada tulang belakangnya. Dokter yang menyadari hal ini juga menambahkan dalam laporannya bahwa cedera seperti itu tidak mungkin terjadi hanya karena seseorang jatuh dari tempat tidur, dan pasti ada penggunaan kekuatan berlebihan. Sementara itu, pusat perawatan mencatat cedera Van sebagai akibat langsung dari apa yang mereka sebut tergelincir dari tempat tidur. Tetapi keluarganya menolak untuk mempercayai hal itu. Mereka menuduh bahwa Van tidak menerima perawatan yang seharusnya, dan staf di fasilitas tersebut lalai setelah mereka menemukan Van tidak sadarkan diri. Selain itu, mereka menuduh bahwa para pengasuhnya mencoba menutupi fakta bahwa Van telah mengalami cedera serius. Salah satu foto terakhir Van menunjukkan dirinya terbaring di ranjang rumah sakit setelah insiden tersebut, dengan keluarganya yang hadir di sana. Van meninggal dunia akibat luka-lukanya 6 hari kemudian, dan keluarganya mengajukan gugatan atas kematian akibat kelalaian. Penyelidikan yang dilakukan mengungkapkan bahwa seseorang di fasilitas tersebut telah mengunci leher Van dan dalam prosesnya mematahkan lehernya. Sejak saat manusia mulai menjelajahi dunia, masyarakat adat di seluruh dunia telah menghadapi serangan terpusat dari para pendatang baru. Saat kita beralih ke era modern, banyak yang terpaksa menerima perubahan yang menyertainya. Namun bahkan ketika rasa hidup berdampingan mulai terbangun, serangan itu tetap berlanjut. Banyak masyarakat adat menjadi korban secara tidak proporsional dalam kasus orang hilang dan pembunuhan. Seringkali, kasus-kasus ini diabaikan begitu saja.
Menjadi salah satu wajah di halaman MMIWG adalah Caitlin Potts, seorang perempuan adat dari Alberta, Kanada. Caitlin sangat aktif di media sosial. Dia selalu memposting di berbagai platform, mengirim pesan kepada kerabat dan teman-temannya. Namun, pada tanggal 22 Februari 2016, kepribadian Caitlin yang ceria dan supel itu tiba-tiba menghilang dari dunia maya. Pada hari itu, wanita berusia 27 tahun tersebut mengirim pesan kepada adiknya melalui Facebook, dan itulah terakhir kalinya siapapun mendengar kabar darinya. Pesan tersebut menyatakan bahwa dia sedang berada di Kelowna dan telah menemukan seseorang yang akan membawanya ke Calgary, Alberta. Caitlin menjelaskan bahwa orang asing itu akan membawanya melalui Kijiji dengan tujuan utamanya adalah untuk bertemu dengan adiknya yang tinggal di Edmonton. Selama beberapa waktu, keduanya tinggal bersama sampai beberapa bulan sebelumnya ketika wanita muda itu memilih untuk pindah ke Enderby, British Columbia, yang terletak 1 jam dari Kelowna. Dia ingin lebih dekat dengan pacarnya yang hubungannya sedang putus nyambung dengannya. Diduga dia melakukan kekerasan terhadap Caitlin dan bahkan pernah didakwa atas penganiayaan pada tahun 2014. Pada hari yang sama, tepat sebelum mengirim pesan kepada adiknya, dia juga mengirim pesan kepada pacarnya, mengungkapkan kekesalannya tentang uang yang diduga masih dia pinjam darinya. Caitlin tiba-tiba menjadi sangat diam setelah pesan terakhirnya, sehingga membuat keluarga dan teman-temannya khawatir. Menurut teman sekamarnya serta Sam dan Arm, Caitlin diduga bertemu dengan orang asing pada malam sebelumnya. Teman sekamarnya tidak pernah bertemu dengan orang tersebut, dan tidak jelas apakah orang ini yang akan membawanya ke Calgary atau orang lain. Namun, dalam beberapa hari berikutnya, keluarga mulai menyadari sebuah kenyataan yang menghantui. Caitlin telah menghilang. Tidak ada unggahan terbaru, tidak ada pesan, hanya keheningan yang mencekam. Keluarga pergi ke RCMP pada tanggal 1 Maret dan melaporkan wanita tersebut hilang dengan harapan penyelidikan segera akan dilakukan. Namun, mengingat cara penegak hukum menangani kasus-kasus masyarakat adat, harapan itu pupus. 9 hari telah berlalu sejak Caitlin terakhir kali terlihat dan dilaporkan hilang. Dan butuh 19 hari lagi bagi RCMP untuk benar-benar mengeluarkan peringatan resmi orang hilang. Peringatan itu hanya berbunyi, kutipan, Unit Kejahatan Besar RCMP sekarang membantu RCMP Vernon, North Okanagan dalam penyelidikan Potts. Meskipun upaya pencarian besar-besaran oleh kelompok masyarakat adat dan demonstrasi MMIWG, hilangnya Caitlin tetap belum terpecahkan selama berbulan-bulan. Pada awal tahun 2017, RCMP merilis rekaman kamera pengawas yang menunjukkan Caitlin memasuki Orchard Park Mall sehari sebelum dia menghilang, dengan harapan dapat membangkitkan kembali minat publik. Tersangka utama mereka tetaplah orang asing yang ditemui Caitlin pada malam sebelum dia menghilang. Namun, 9 tahun kemudian, identitas orang ini dan keadaan hilangnya Caitlin masih belum diketahui, meninggalkan keluarganya dan komunitasnya tanpa kepastian. Lonnie David Franklin Jr., seorang pembunuh berantai yang lebih dikenal sebagai Grim Sleeper, mendapatkan julukan itu karena setelah mengakhiri nyawa beberapa orang, ia secara tak terduga memutuskan untuk berhenti dari aksi kejahatannya selama 14 tahun. Ia lahir di Los Angeles pada tahun 1952, dan ia bersama istrinya kemudian memiliki 2 orang anak. Pada pertengahan tahun 80-an, polisi di Los Angeles mulai menyadari bahwa ada seseorang yang menargetkan dan mengakhiri nyawa perempuan Afrika Amerika yang bekerja sebagai pekerja seks di daerah tersebut. Pelaku awalnya dijuluki sebagai Southside Slayer, dan para penyelidik memperkirakan bahwa ia telah mengakhiri nyawa setidaknya 13 perempuan hingga tahun 1985. Berita tentang kemungkinan adanya pembunuh berantai yang masih aktif baru dipublikasikan pada tahun itu ketika polisi meminta informasi dari masyarakat. Dan pada tahun berikutnya, 2 korban lagi ditambahkan ke jumlah tersebut. Sebuah satuan tugas dibentuk dan mereka hanya fokus pada kasus Southside Slayer. Namun hampir tidak ada kemajuan dalam mengidentifikasi pelakunya. Sebuah hadiah sebesar $25.000 ditawarkan kepada siapa saja yang bisa mengidentifikasi pelaku. Namun tetap tidak ada yang maju dengan informasi yang berguna. Pada tahun 1987, satuan tugas tersebut telah diperkecil karena hampir tidak ada kemajuan yang dicapai dalam kasus ini. Juga ditemukan bahwa beberapa pembunuh berantai lain sedang aktif di Los Angeles pada waktu yang sama, dan bahwa Southside Slayer tidak bertanggung jawab atas serangan sebanyak yang diyakini sebelumnya. Selama 2 dekade berikutnya, lebih banyak korban berhasil diidentifikasi, tetapi tidak ada kemajuan dalam mengidentifikasi pelaku penyerangan. Sebuah satuan tugas lain yang disebut 800 Task Force dibentuk.
Dan pada tahun 2008, hadiah untuk informasi dinaikkan menjadi $500.000. Pada saat itu, kasus ini diikuti oleh orang-orang di seluruh negeri, dan penduduk Los Angeles diberitahu untuk tetap waspada terhadap aktivitas mencurigakan apapun, serta tetap berhati-hati dan siaga. Pada tahun 2009, julukan pelaku diubah menjadi Grim Sleeper selama konferensi pers. Dan pada saat yang sama, dilaporkan bahwa seorang pria telah menghubungi pihak berwenang setelah menyaksikan seorang pria membuang sisa-sisa tubuh manusia. Dia berhasil memberikan nomor plat mobil van pria tersebut kepada polisi. Dan ketika dilacak, itu terhubung ke sebuah gereja kosmopolitan yang sudah tidak berfungsi lagi. Seorang wanita nyaris lolos dari serangan, dan saat diinterogasi, dia mengungkapkan bahwa pria yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut adalah seorang Afrika Amerika, berusia sekitar 30-an dan dia berpakaian rapi dengan celana haki dan kaos polo. Lonnie David Franklin Jr. menjadi tersangka setelah putranya ditangkap, dan DNA-nya menunjukkan kecocokan kekerabatan dengan DNA yang ditemukan di beberapa lokasi kejahatan. DNA Franklin diambil dari sebuah restoran yang sering ia kunjungi, dan ketika DNA tersebut cocok dengan pelaku penyerangan, ia akhirnya ditangkap pada Juli 2010. Kemudian pada tahun yang sama, polisi mengungkapkan bahwa ketika rumah Franklin digeledah, mereka menemukan lebih dari 1.000 foto wanita yang diduga diambil olehnya. Terima kasih banyak sudah menonton. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol suka. Juga jangan lupa untuk berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar selalu mengikuti semua unggahan kami selanjutnya. Nama saya Top 5 Unknowns dan sampai jumpa di video berikutnya.